Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa baik. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita akan kembali beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama masuk dalam saat yang teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri dan kita membuka ibadah kita dengan satu pujian nyanyi Glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan nama Yesus, serukan. Oh, mari serukan, serukan nama Yesus, serukan. Mari serukan, serukan nama Yesus, serukan. Mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kori. Untuk itu dipersilahkan. Salam anak-anakku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi untuk kita semuanya. Baik anak-anakku yang berada di rumah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami segenap sekumpulan anak-anak PK Smart berkumpul di rumah kami masing-masing. Walaupun Tuhan kami melalui ibadah online, kami bersyukur Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami. Oleh karena itu Engkau berkati kami Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita karena kita akan membaca ayat emas pada minggu ini yang terdapat di Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Silakan buka Alkitabnya. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Ya, kita akan mulai. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Demikian ayat emas kita pada minggu ini. Dan mari kita meresponnya dengan menyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia itu Tuhan kami, Dia
Adik-adik, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kita semua, dan Allah tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari kita sambut lagi dengan menyanyikan pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Firman Tuhan, sekali lagi yuk mari kita menyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan dipimpin doa oleh Kakak Priska. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu, Engkau telah memberikan kami pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan saja yang memberkati kami. Diamkan suara-suara dalam hati kami, biarkan kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami. Ya Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman, Tuhan Yesus saja yang memberkati, agar ia dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di minggu pagi hari ini. Dan kali ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang terambil pada Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Oke, sudah dapat semua? Kakak akan membacakannya buat adik-adik sekalian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan. Setiap aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Baik adik-adik, pada pembacaan kita di pagi hari ini, kita akan mencari tahu tentang siapa Tuhan Yesus itu. Kita sudah melewati Natal beberapa hari yang lalu, dan sekarang kita mencoba untuk mengetahui siapa sih Tuhan Yesus itu. Kita memang tahu Dia Tuhan, tapi di sini kita akan belajar Alkitab yang mengatakan pribadi Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi pada ayat 1, adik-adik boleh lihat di situ ditulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang dimaksud firman di sini itu adalah Tuhan Yesus. Jadi pada mulanya Tuhan Yesus itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pertama itu Tuhan Yesus sama-sama dengan Allah. Terus firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus dengan Allah tidak beda, sama. Tuhan Yesus adalah Allah, Allah itu Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang tadi, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, adik-adik sudah belajar tuh tentang hari penciptaan, di mana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, hewan-hewan, tumbuhan, dan hari ke-6 menciptakan manusia. Semua itu terjadi karena adanya Tuhan Yesus. Di ayat ketiga ini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia yang menjadikan semuanya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah ada dari awal-awal, dari pertama sekali Dia sudah ada. Namun Dia turun ke bumi, masuk ke dalam rahim Maria dan lahir sebagai Tuhan Yesus itu nanti 2000 tahun yang lalu. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yang dimaksud di sini ada Dia dalam hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Maksudnya adik-adik bahwa kalau kita hidup bersama Tuhan Yesus, kita hidup mengikuti teladannya Tuhan Yesus, kita ikuti perintahnya Tuhan Yesus, kita akan hidup di dalam terangnya Tuhan Yesus. Di mana terangnya Tuhan Yesus itu terang yang mendatangkan hidup. Hidup yang bersyukur, hidup yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oke. Kalau adik-adik hidup di dalam Tuhan, kalau adik-adik percaya dengan Tuhan Yesus, adik-adik tidak boleh takut dengan kegelapan. Kegelapan di sini itu apa? Kegelapan di sini itu yaitu kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan. Jadi kalau adik-adik hidup dengan Tuhan Yesus, adik-adik tidak takut dengan hal-hal gelap. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, jongkok ke sana, kenapa? Ada pocong. Tidak, saya takut. Atau bilang, jongkok ke situ, jongkok lewat situ, kenapa? Ada kuntilanak, ada kandole. Saya takut, saya ada Tuhan Yesus sama saya. Kalau memang adik-adik hidup bersama Tuhan Yesus, adik-adik tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus bersama adik-adik. Yang kayak setan begitu, orang tidak akan bisa menguasai adik-adik, karena Tuhan Yesus yang lebih berkuasa, lebih kuat dari semua itu. Lanjut ayatnya yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi sini Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Tuhan Yesus. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Karena Yohanes datang, dia yang baptis Tuhan Yesus, dia yang bersaksi, dia yang kasih tahu orang-orang bahwa akan datang orang yang akan menyelamatkan kita, dan Yohaneslah yang melakukan itu. Dan Yohanes berkata pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, maaf. Dan Yohanes berkata pada ayat yang ke-7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita lihat kembali ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang dimaksud ini yaitu Tuhan Yesus. Dia yang datang ke dunia, dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam dunia waktu itu, dan dunia itu diciptakan oleh Tuhan Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apa bukti kenapa dunia tidak mengenalnya? Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Yang dimaksud dunia itu adik-adik yaitu orang-orang dunia waktu itu. Kalau misalnya ahli-ahli Taurat, orang Romawi, orang Yahudi yang berteriak waktu itu, salibkan dia, tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, mereka tidak akan bilang begitu. Mereka pasti akan takut sekali. Hanya sayangnya mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus ini Tuhan. Sampai akhirnya mereka memilih untuk menyalibkan Tuhan Yesus.
Kemudian ini pada ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anaknya, menjadi hak waris dari kepunyaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia di sini, seperti yang kakak bilang tadi di awal, bahwa firman yang telah menjadi manusia itu yaitu Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Ayat yang ke-15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia. Dia yang dimaksud ini Tuhan Yesus. Jadi inilah Tuhan Yesus yang kumaksudkan. Ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia yang dimaksud itu Tuhan Yesus yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kalau mau dilihat, Yohanes yang duluan lahir sebelum Tuhan Yesus. Tapi kenapa Yohanes bilang dia duluan ada sebelum aku? Itu karena Tuhan Yesus sudah duluan. Tuhan Yesus sudah duluan karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dia yang pertama, dia yang ciptakan Adam, dia yang ciptakan Taman Eden, dia yang ciptakan semua yang ada di dunia ini. Jadi dia lebih duluan. Meskipun Yohanes lahir duluan sebelum lahirnya Tuhan Yesus di bumi, namun Tuhan Yesus yang adalah Allah sudah ada sebelum ada segalanya. Ayat yang ke-16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kita manusia, tidak ada satupun yang pernah lihat Tuhan. Tidak ada. Tidak ada satupun yang pernah lihat, oh itu sana Tuhan, itu Tuhan. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia, dia memperlihatkan kepada kita bahwa ini aku Tuhan. Dia yang menyatakan dirinya bahwa aku Tuhan. Seperti itu. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah tadi pembelajaran Alkitab yang kakak berikan kepada adik-adik untuk mengetahui bahwa Alkitab berbicara apa tentang pribadi Tuhan Yesus ini dan seperti apa ketuhanan Tuhan Yesus ini. Dan di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum segalanya. Demikian jauh firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
kita akan masuk dalam doa syukur syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Kristina. Disilakan. Ya, kini tiba saatnya kita akan masuk doa syukur dan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa karena Engkau sudah menyertai kami di dalam kami beribadah kepadamu, memuji-muji nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, sesaat yang lalu kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada cerita firman-Mu. Biar ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi tidak lalu begitu saja, tetapi boleh mengambil bagian di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Kakak Adri yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dia, berikan dia kekuatan kesehatan, sehingga dia boleh mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik di bangku perkuliahan maupun tugas dan tanggung jawabnya selama menjalani PPL di Jemaat Efrata. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing, kiranya Engkau memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua, sehingga Tuhan mereka boleh menjalani aktivitas dan melakukan aktivitas mereka dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami yang masih kecil-kecil, yang masih dalam tuntunan dan masih dalam pengawasan kedua orang tua, kiranya Engkau juga memberkati dalam masa-masa pertumbuhannya. Kami berdoa Tuhan Yesus juga buat kedua orang tua kami, papa mama kami, kakak dan adik kami, kiranya Engkau memberkati kami semua, memeliharakan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami, orang tua kami, boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai pekerja maupun sebagai ibu rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memeliharakan kedua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta dan juga majelis, ibu-ibu majelis dan bapak-bapak majelis yang di tengah-tengah Jemaat Efrata. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dalam tugas dan pelayanan mereka di tengah-tengah Jemaat Efrata. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Kami juga berdoa buat pemerintah dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh berlalu sehingga kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana seperti dahulu Tuhan, sehingga kami boleh kembali melakukan tugas dan kegiatan kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami semua kekuatan dan kesehatan di dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, syukur, dan syafaat kami. Dengarkan kami yang sudah berdoa kepadamu. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Silakan disiapkan persembahannya dan
Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi satu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kakak Wika. Silakan. Ya, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tahu sesaat yang lalu kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dipakai sebagaimana mestinya dan untuk hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, mengakhiri ibadah, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita menyanyi satu pujian, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang,
adik-adik kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Disilakan. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Ya Tuhan, sertai berkati kehidupan kami seminggu ke depannya Tuhan, berkati sertai papa, mama, dan keluarga kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, disilakan semuanya duduk. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.